Pemirsa, kami lanjutkan. Kalau tadi sudah kami singgung bahwa PT Freeport Indonesia sudah ada di Indonesia sejak tahun 67 atau 48 tahun silam atau hampir setengah abad, maka sebetulnya apa saja kegiatannya? Kami sudah merangkumnya dalam infografik yang diolah dari berbagai sumber. Wilayah kontrak karya Freeport di Papua terdiri dari wilayah Blok A yang tereksploitasi dan Blok B yang menjadi eksplorasi atau wilayah proyek. Kemudian luas wilayah Blok A adalah 10.000 hektar. Wilayah ini terdiri dari Grasberg dan Ertsberg. Sementara untuk wilayah proyek, PT Freeport Indonesia mendapatkan izin eksplorasi dan produksi seluas 200.950 hektar. Kontrak karya ini mengatur luas wilayah, wilayah proyek, dan pelepasan wilayah. Wilayah kontrak karya telah berkurang secara signifikan dari 2,6 juta hektar hingga tersisa 950 hektar maksud kami. Pak Marwan, tadi kan Anda singgung soal saham Indonesia dan berupa konsorsium. Kalau Anda melihat apa yang dilakukan pemerintah saat ini sudah tepat? Kan Presiden bilang sedang memikirkan begitu ya, belum ada keputusan. Sementara kan justru yang kita saksikan juga ada ketidakkompakan atau boleh kita katakan ada pernyataan sendiri-sendiri dari menteri-menteri. Apa yang Anda pandang dari kejadian ini? Karena soal Freeport kita tidak bisa lepaskan bahwa ini adalah bagian dari keputusan politik nantinya. Karena kan pemerintah ya itu adalah keputusan politik sebagai sebuah negara dan bangsa, Pak Marwan. Ya, kalau melihat statement dari Menteri SDM dan juga rilis dari Freeport sekitar tanggal 8 sampai 10 Oktober bulan ini, itu kita bisa mengatakan telah tercapai kesepakatan prinsip bahwa dalam hal aspek legal dan fiskal itu menurut Freeport pemerintah Indonesia sudah setuju. Artinya tinggal ini nanti dituangkan dalam penerbitan izin usaha pertambangan khusus menunggu dirubahnya peraturan yang ada saat ini. Karena kalau itu dikatakan sekarang dan Pak Jokowi dan menteri-menteri lain juga sudah mengatakan, Pak JK juga mengatakan, belum ada kontrak atau perpanjangan kontrak, belum ada kesepakatan. Oke, kita ngerti, tapi secara prinsip sudah ada. Tinggal menunggu adanya perbaikan peraturan untuk membuat nanti secara legal izin usaha pertambangan khusus yang akan diberikan kepada Freeport itu tidak masalah. Maka mungkin kita menunggu dalam beberapa bulan ke depan, atau mungkin tahun depan peraturan diberesin, tapi secara prinsip sebetulnya kita sudah setuju untuk memperpanjang. Jadi artinya kalau Presiden bilang belum, ya. Anda sebetulnya sudah? Secara prinsip sudah, tapi secara legal perlu ada penerbitan izin usaha pertambangan, ini belum bisa dilakukan karena peraturannya perlu disesuaikan dulu. Nah tadi kan saya udah tanya sama Pak Bembi soal apa kira-kira yang mesti dirapikan dari sisi peraturan perundangan. Menurut Anda apa catatannya? Saya kira kita harus meningkatkan penerimaan negara, terutama dari royalti, itu harus ditambah dari sekarang kalau tembaga itu 4% menjadi 7 atau 6% minimal. Kalau emas dan perak itu dari 3,75 menjadi sekitar 6-7%. Itu satu. Yang kedua, kalau perlu kita tinjau lagi pajaknya. Yang penting bottom line tadi, kita berharap kita minimal dapat porsi lebih besar, 60%. Kemudian yang keempat, kita harus berupaya semaksimal mungkin, dan kalau nanti Freeport mengatakan akan mematuhi apa saja yang diminta oleh pemerintah Indonesia, maka kita harus minta supaya sejak 2021 saham pihak Indonesia dalam hal ini pemerintah dan BUMN dan BUMD punya daerah itu minimal 51%. Kenapa harus demikian? Supaya kita bisa terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Bahkan kalau 51 kita menjadi pengelola utama, pemegang saham mayoritas. Supaya apa? Supaya jalannya perusahaan itu tidak ada KKN lagi misalnya, atau tidak dimanipulasi. Sekarang ini sering terjadi, dicurigai ada transfer pricing. Jadi mereka menggunakan misalnya harga, kalau bicara keuntungan itu cari
aturan pajak yang rendah lalu kalau bicara soal pajak itu cari yang tinggi misalnya. Ini sengaja ya. Jadi cari aturan yang paling bikin enak lah sederhananya. Paling enak. Kemudian juga ada markup biaya dan sebagainya. Ini bisa terlihat apalagi nanti kalau bicara soal kontrak-kontrak untuk barang dan jasa yang mereka butuhkan. Ini bisa menggunakan subsidiaries, anak perusahaan atau yang ada hubungan dengan Freeport. Kalau kita terlibat dalam manajemen, maka ini bisa minimal dikurangi. Tapi memang manajemen ini juga harus benar-benar orang yang bersih. Orang-orang yang terpercaya. Jangan-jangan nanti udah mayoritas, tapi masalah baru timbul karena kita naruh orang yang nggak bersih juga. Jadi sama aja gitu ya. Tapi itu jangan jadi alasan. Jangan alasan. Sampai bahwa nanti dikatakan, kalau Indonesia nanti akan korupsi juga. Jangan itu. Jadi yang penting adalah mayoritasnya dulu yang dikejar. Ya, kita bicara yang ideal. Saya ke Pak Charles. Pak, tadi kan diharapkan konsorsium, karena kekhawatirannya begini, kalau kita punya porsi katakanlah misalnya BUMD 10%, pusat 10%, kalau dipisah-pisah maka tetap nggak kuat juga. Itu yang diinginkan sama Freeport. Itu yang diinginkan, supaya kita dipecah belah. Ini kayak zaman penjajahan, angkat senjata, kita masih dipecah-pecah, masih dipecah belah. Kalau dari teman-teman di Papua, sebetulnya harapannya saham menjadi berapa persen sih BUMD itu? Tentu Mbak, saham ini kan dimulai dulu mungkin dari yang kecil. Secara teknis, bagaimana saham pemerintah daerah dalam hal ini BUMD, bagaimana juga saham pemerintah pusat atau BUMN kita, nanti itu bisa diatur ke dalam. Tetapi paling tidak pemerintah Indonesia harus seperti yang Pak Marwan sampaikan, harus di atas 50%, sehingga kita pun ikut bisa mengontrol, kita pun ikut masuk dalam manajemen, dan dengan demikian akan kita bisa ketahui ke depan bagaimana ini perusahaan, ke arah mana ini kita bawa. Kita ikut, sekarang ini kan katakanlah 40 sekian tahun ini, ya kita tinggal apa kata PT Freeport saja. Sekarang pun Jokowi pergi ke Amerika, kalau hanya dalam rangka itu terlalu kecil Indonesia. Udah dibantah katanya. Ya mudah-mudahan. Nah, soal royalti juga, tadi kan Pak Marwan singgung. Anda sepakat nggak dengan besaran-besaran nih, bahwa ada kenaikan kira-kira hampir menjadi 2 kali lipat dari kondisi existing sekarang, Pak Charles? Bagaimana jelasnya? Ya, jadi kan tadi disebutkan royalti yang dari misalnya emas sama perak 3,5 jadi 6-7%. Anda sepakat dengan besaran itu atau berharap lebih dari itu? Oh sangat. Kita berharap kalau perlu itu sampai 10%. Wes, susah kayaknya ya Pak Marwan ya? Karena tadi kan beliau sudah sampaikan. Namanya nyoba silakan. Ya. Siapa tahu bisa. Kan seperti disampaikan, selama ini mereka sudah mengambil sampai 60% yang pemerintah terima, Indonesia terima hanya 40%. Ya wajar dong kita minta lebih sekarang, karena 40 tahun istilahnya andai kata pun mereka sebenarnya lebih dari situ pun, tinggal mereka ambil untung ya seberapa, kan sudah wajar. Karena mereka sudah sangat istilah kenyang lah dari bumi Indonesia ini. Jadi total karyawan Freeport itu yang Anda tahu berapa ya? Yang melibatkan karyawan Indonesianya? Karyawan yang saya dapat di sana itu lebih kurang 19.000. Belum lagi perusahaan-perusahaan yang terkait dengan PT Freeport yang lain. Artinya 35% itu orang Papua, itu pun terakhir-terakhir ini itu ditambah. Selama ini malah di bawah 20%. Dan 10% itu tenaga kerja asing. Dan perlakuan kita terhadap tenaga kerja asing itu luar biasa. Mereka dalam posisi yang sama dengan tenaga kerja Indonesia, mereka itu dibuat sangat jauh berbeda, baik dari sisi kesejahteraan, penghasilan maupun perlakuan yang lain. Jadi tenaga kerja kita kalau keluar itu diinjak-injak, tenaga kerja orang lain kalau sudah di sini kayak kita anggap dia malaikat. Padahal levelnya sama. Iya, padahal levelnya sama. Terima kasih Pak Charles, kita masih menyentuh segmen terakhir, kami kembali dengan Anda sesaat lagi. Itu yang bikin kesimpulan juga ya Pak ya.